Jadi yang pertama menjadi penting, awal saya jadi rektor, saya harus membangun komitmen bersama, dituangkan di dalam statuta dan jangka panjang. Kemudian kalau sudah komitmen kita lakukan, maka yang kemudian adalah perencanaan dan kegiatan yang fokus, kemudian penataan organisasi yang bisa akses global, kemudian yang tidak kalah pentingnya pemberian insentif institusi yang ditunjuk atau individu biar enak. Jadi teori ekonomi itu mengatakan prestasi salah satunya fungsi insentif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin share dulu. Monggo. Udah ada. Kampusnya keren tuh, kampus keren tuh. Ya, saya selaku rektor sudah mau habis juga. Insya Allah Juni saya habis. Mudah-mudahan ini diteruskan oleh teman-teman kami, insya Allah. Jadi saya juga untuk menjadi universitas kelas dunia ini, saya menerima amanah waktu Pak Menterinya Pak Nasir. Kemudian saya dilantik menjadi rektor, saya diamanai untuk menjadikan Universitas Brawijaya menuju kelas dunia gitulah. Jadi Brawijaya ini baru belajar juga. Mudah-mudahan kita saling bisa memberilah nanti. Sekalian, saya bermimpi, mungkin teman-teman juga bermimpi bahwa daya saing universitas itu bagaimana lulusannya juga lulusan yang hebat. Bahkan standarnya kalau di internasional itu lulusan yang bisa diterima di perusahaan multinasional atau perusahaan-perusahaan internasional. Itu pertama, amanahnya adalah menghasilkan lulusan yang hebat. Kemudian juga mimpi kita adalah kepakarannya juga hebat. Saya kebetulan orang pertanian, ahli tebu itu sekarang ada di Belanda, ahli sagu ada di Belanda, ahli bambu dari Belanda, banyak yang dari Belanda. Dari Indonesia mana ini? Jadi kepakaran dosen ini juga menjadi kunci untuk daya saing. Kemudian yang tidak kalah pentingnya daya saing departemen atau program studi. Yang sekarang akreditasi internasional itulah yang menjadi kuncinya. Jadi bagaimana daya saing program studinya, beberapa universitas di luar negeri ada yang hebat di bidang pertambangan, ada yang hebat di dalam bidang akuntansi dan segala macamnya. Ini harapan kita demikian. Kemudian Pak Didi tadi daya saing dalam riset. Riset ini menjadi sangat penting, daya saing riset ini. Dan riset ini tidak hanya sekedar publikasi segala macamnya, kemudian dilanjutkan daya saing inovasi. Daya saing inovasinya gimana? Dan yang tidak kalah pentingnya adalah daya saing lembaga risetnya atau lembaga transfer risetnya. Itulah yang menjadi mimpi-mimpi orang-orang yang di perguruan tinggi, termasuk saya bermimpi seperti ini. Ini adalah bersifat umum. Bagaimana ukurannya sekarang di internasional? Internasional itu ingin tadi Pak Didi, Mas Didi, reputasi dalam riset. Saya sekarang selaku rektor Brawijaya dan dalam PTNBH langsung saya mendirikan PR5, ada PR5 di bidang riset dan inovasi. Jadi jangan lupa sekarang itu riset kemudian harus hilirisasi, harus menjadi inovasi-inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian menghasilkan terobosan-terobosan, performanya terobosan-terobosan baru dalam iptek untuk mendalam penghargaan dunia atau Nobel, begitulah. Itu universitas hebat adalah begitu. Kemudian banyak menghasilkan inovasi, riset dasar maupun riset terapan. Kemudian juga menghasilkan inovasi berkontribusi besar bagi masyarakat dan kemanusiaan. Kemudian reputasi juga di dalam pendidikannya. Kemudian diakui tidak hanya universitas kelas dunia, tetapi juga diakui oleh institusi di luar universitas. Ini menjadi sangat penting.
Jadi tidak hanya perguruan tinggi yang lain, tetapi lembaga-lembaga lain bisa mengakui kehebatan universitas itu sendiri. Kemudian lulusannya tadi menduduki posisi penting masyarakat, menjadi menteri, presiden, peneliti, atau apapun lah. Kemudian menghasilkan lulusan yang terbaik. Dan untuk itu, apa yang harus dilakukan adalah yang pertama tata kelola. Manajemen yang bagus. Saya sekarang PTNBH, nomor 1 saya menata pengelolaan universitas harus bagus. Kemudian saya menempatkan orang yang tepat, itu menjadi kunci. Kemudian terus juga meng-benchmark dengan universitas top dunia. Saya selalu begitu, nanti saya tunjukkan data-datanya. Kemudian memiliki kepercayaan dari unsur yang mengatur agenda sendiri atau otonomi. Ini makanya PTNBH menjadi pilihan pemerintah untuk supaya luas tidak tergantung dari pemerintah. Yang dikatakan oleh Pak Didi tadi, BRIN itu kan sangat tergantung sangat pemerintah sekarang itu. Ini jadi kebalik. Kemudian budget dan fasilitasnya menjadi kunci. Ingin kelas dunia tapi budgetnya tidak mungkin. Saya salah satunya orang yang protes ke Kementerian Anggaran World Class University, Brawijaya hanya dapat 5 miliar. Mau seluruh kelas dunia gitu untuk kegiatan grant itu kan nggak mungkin, mustahil gitu ya, dibandingkan dengan UPM yang nggak main-main. Malaysia itu hampir 1 triliun. Kemudian teachingnya bagaimana mempunyai departemen kelas dunia seperti tadi saya katakan, memulai staf yang baik, merekrut staf asing, mempunyai proporsi mahasiswa pasca sarjana yang lebih banyak daripada S1-nya, menarik peminat mahasiswa yang terbaik, merekrut mahasiswa asing, kemudian mempunyai proporsi mahasiswa yang asing yang cukup tinggi, pertukaran mahasiswa dan sebagainya. Termasuk dalam riset dan teknologi transfer, mempunyai pusat penelitian yang hebat, unggulan dan segala macamnya, mempunyai peneliti yang kaliber dunia dan seterusnya. Itulah yang menjadi persyaratan tadi. Nah, sehingga dengan demikian di dalam World Class University atau kelas dunia itu tadi bagaimana lulusannya hebat, kemudian bagaimana stafnya hebat, penelitinya hebat, sumber daya hebat, termasuk riset outputnya juga hebat, dan itu sudah tentu tergantung dari bagaimana lingkungan tata kelolanya yang bagus, sumber daya dan seterusnya. Nah, banyak ukuran-ukuran. Satu yang sangat terkenal dari QS, itu ukurannya adalah riset, kemudian lulusannya, kemudian kualitas daripada teachingnya, kemudian bagaimana international outputnya. Kemudian hampir sama juga dari Academic Ranking of World University, ARWU, itu sama hampir mirip, kualitas fakultasnya, risetnya, institusinya, kualitas pendidikannya. Kemudian dari Time Higher Education World University Ranking juga mirip-mirip juga seperti. Kemudian bagaimana ukurannya? Banyak ukuran-ukuran seperti yang beberapa disampaikan oleh Pak Didi tadi, bagaimana industri untuk Time Higher Education-nya, international diversity-nya, teaching-nya, bagaimana risetnya, citation-nya, hampir mirip-mirip semuanya. Kemudian ini ukuran-ukurannya seperti tadi, ada kemiripan-kemiripan, ada ukuran-ukurannya masing-masingnya. Ini yang sekarang menjadi acuan dunia, terutama di Indonesia, itu adalah ukuran dari Time Higher Education dan Time Higher Education World Ranking dan QS. Itu yang sering diacu di Indonesia, gitu ya. Jadi ada beberapa itu. QS lebih sederhana, kemudian yang Time Higher Education itu lebih banyak, begitu ya. Kemudian ini academic ranking dari World Universities, ada kualitas dari pendidikannya, kualitas dari fakultasnya, riset outputnya, dan science institution-nya. Kemudian ada indikator lain yang sering digunakan for ISU, ini biasanya didasarkan pada website-nya. Kemudian ada webometric, ini digunakan umumnya mengacu pada Google Scholar dan hasil-hasil dari citasinya atau paper yang masuk di dalam, yang masuk di citasi dalam SIMAKU. Bagaimana Universitas Brawijaya?
Jadi yang pertama menjadi penting, awal saya jadi rektor, saya harus membangun komitmen bersama, dituangkan di dalam statuta dan jangka panjang. Kemudian kalau sudah komitmen kita lakukan, maka yang kemudian adalah perencanaan dan kegiatan yang fokus, kemudian penataan organisasi yang bisa akses global, kemudian yang tidak kalah pentingnya pemberian insentif institusi, unit-unit, atau individu. Jadi teori ekonomi itu mengatakan prestasi salah satunya fungsi insentif. Agama pun juga begitu. Sholat jamaah juga pahalanya lebih banyak daripada individu. Kira-kira insentif menjadi sangat penting. Ini milestone dari Universitas Brawijaya. Jadi ini target-target yang kami lakukan, sudah direncanakan dalam jangka panjang. Ada beberapa yang sudah kita lampaui. Contohnya program studi akreditasi internasional itu sudah terlampaui sekarang itu, tidak lagi 28% tahun sampai 24 sudah kita lampaui, nanti saya tunjukkan datanya. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau kita mengacu pada QS, sederhana, maka ada kegiatan-kegiatan, walaupun ini sebenarnya dilakukan berdasarkan survei. Academic reputation itu dilakukan secara survei, dan untuk melakukan seperti itu, maka kita harus melakukan kegiatan-kegiatan sehingga bisa dikenal di dunia. Contohnya kerjasama internasional, paten internasional, pusat penelitian atau pusat kajian internasional, jumlah lebih lembaga penerbitan jurnal internasional. Saya waktu jadi dekan di pertanian, saya sempat membuat 3 lembaga penerbitan internasional, jurnal. Kemudian citation per paper, ini bagaimana web internasional, international conference, publikasi internasional, citasinya, kemudian student ratio. Hilang ya? Proporsi masa pasar sarjananya, saya melakukan banyak percepatan masa pasar sarjana. Contohnya kegiatan fast track, semester 7 boleh pasar sarjana, kemudian beasiswa untuk mahasiswa asing, segala macamnya. Kemudian employer review atau reputation, kita juga meningkatkan jaring alumni, kemudian bagaimana meningkatkan supaya kita alumni kita bisa bekerja di internasional, makanya lulusan Brawijaya itu minimal TOEFL-nya untuk S1-nya minimal 450. Kemudian international faculty, kita mencoba S1 terakreditasi internasional, S2 juga begitu, pelaksanaan double degree, kemudian dosen asing, kemudian juga international student, ada student exchange outbound, student exchange inbound, dan juga ada juga mahasiswa-mahasiswa asing yang kita beri beasiswa atau kita juga menarik insentif supaya bisa ke universitas. Itu beberapa yang kita lakukan. Ini kegiatan-kegiatan di bidang akademik, ada hibah akreditasi internasional program. Jadi juga ada program namanya TIN 1, 1 mata kuliah, 1 dosen asing, 1 dosen UB, dan 1 praktisi. Ini sangat terkenal, Brawijaya ini mendahului program dikti, kemudian ada program 2 in 1, ada 1 mata kuliah, 1 dosen asing, 1 dosen UB, ada hibah buku pembelajaran, dan sementara masih bahasa Indonesia, dan mulai tahun ini ada beberapa yang bahasa Inggris. Kemudian pembukaan kelas internasional, ada beasiswa untuk S1, beasiswa untuk mahasiswa asing, kemudian hibah modul pembelajaran, case project, video pembelajaran, itu di bidang akademik. Kemudian di Brawijaya ada hibah penelitian guru besar dan doktor. Untuk guru besar itu wajib menarik mahasiswa pasca sarjana dan wajib juga mempublikasikan jurnal terindeks Scopus. Ini hibah tanpa kompetisi sebesar 100 juta untuk profesor. Semua profesor pasti dapat di Brawijaya, walaupun dalam evaluasinya ada beberapa yang harus direvisi atau segala penyataan, pasti dapat. Kemudian doktornya itu 50 juta, yang doktor, lektor kepala maupun lektor non kepala. Kemudian yang belum doktor itu menjadi tanggungan fakultas. Ini semuanya tanggungan universitas. Ada paten nasional maupun internasional, insentif publikasi internasional, dan ada khusus hibah publikasi internasional untuk Q1 dan Q2.
cukup besar karena citasi itu salah satunya di jurnal Q1, Q2. Ada hibah dokter mengabdi di wilayah perbatasan juga, dan ada di internasional beberapa negara yang miskin. Kemudian hibah international conference, ada dosen berkarya, ada ketahanan jurnal, termasuk jurnal internasional, dan ada hibah inovasi. Ini mitra Universitas Brawijaya, ada 41 negara mitra Brawijaya, 308 kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di luar, termasuk lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pendidikan maupun lembaga-lembaga riset. Ini program studi akreditasi internasional Brawijaya saat ini ada 41, dan tahun ini insya Allah ada sekitar 63, jadi tahun ini kita akan 104 program studi dari 177 program studi, sehingga dengan demikian nanti ke depan program studi yang ada di Brawijaya adalah terakreditasi internasional. Kelebihannya adalah bisa diakui di lembaga-lembaga internasional, dan orang asing juga akan sekolah melihat mana yang sudah diakui internasional. Itulah, insya Allah tahun ini mohon doa restunya ada 63 program studi yang akan akreditasi internasional. Ini dosen tamu Brawijaya, ada banyak, ini maaf ini datanya masih tahun 2020, tapi sebagian besar memang dari Malaysia, kemudian Australia, Belanda, itu Jepang. Kemudian ini Brawijaya juga mempunyai program double degree, baik untuk S2 maupun S3, jadi dengan beberapa negara. Jadi harapan kita, jadi setelah 1 tahun S2 di Brawijaya, 1 tahun ngambil studi di luar negeri, ini langsung dapat gelar. Dan SPP-nya mengikuti SPP yang ada di Brawijaya, hanya biaya hidup dan lain-lainnya asuransi menjadi tanggungan sendiri. Tidak ada beasiswa dari pemerintah untuk program joint degree atau double degree ini. Kemudian dosen asing, kemudian ini double degree-nya tadi, mahasiswa asing. Kemudian ini kegiatan seminar, kemudian jumlah jurnal yang ada di Brawijaya ini ada beberapa yang Scopus ini yang sudah terskopus Brawijaya masih 3, walaupun DWJ maupun yang lain-lain cukup tinggi, sehingga ke depan kita gerakkan jurnal Brawijaya terindeks Scopus. Kemudian artikel ini menjadi yang tadi disinggung oleh Mas Didik, ini citasi jumlah artikelnya. Kemudian inovasi Brawijaya cukup banyak, ada inovasi, ada prototype, dan tahun ini kalau nggak keliru lebih dari 100, seingat saya. Kemudian paten nyampe 191. Kemudian ini rankingnya Brawijaya di QS ranking masih 1001, karena ini tanda kutip adalah pendatang baru, begitulah. Kemudian di Asia Brawijaya berada pada ranking 239. Kemudian di bidang by subject Brawijaya untuk agriculture itu kita ranking ke 300, IP begitu ya. Jamada nomor 2. Kemudian ITB ITB ada biologi, dan Brawijaya itu sama rankingnya 351-400. Kemudian Business and Management Studies di Brawijaya masuk juga di ranking dunia untuk versi QS. Untuk Graduate Employability Ranking, Brawijaya masuk ranking 500. Kemudian untuk Time Verification Logistics Ranking, Brawijaya pada urutan berapa itu? 6 ya. Ada 6, itu tahun 2022 yang dipublish Oktober lalu, tahun lalu, 2021. Kemudian Webometric Brawijaya berada pada ranking 3, ya. Kemudian for ICU juga berada pada ranking dunia.
inilah Brawijaya. Jadi saya jadi rektor tahun 2018, masih belum ada. Sekarang tahun naik 3 subjek, kemudian ini by subjek, kemudian 7 subjek, tahun 2001 7 subjek dari 12 subjek. Jadi inilah walaupun rankingnya dari 1000 ini, tapi ini adalah yang paling tidak dikenal dulu lah di dunia. Kemudian ini ranking Asia, Brawijaya ranking pada 401 plus di dunia. Kemudian ini impact ranking yang tadi dari SDGs, Brawijaya juga masuk top 501 dunia. Kemudian impact ranking tahun 2001 ini Brawijaya menempati urutan keberapa itu ya? Ya, itulah kira-kira begitulah. Kemudian ini ranking Brawijaya by subject, bisnis dan ekonomik ranking 601 dunia. Kemudian social sciences 601 dunia bersama perguruan tinggi yang lain. Computer sciences 801. Kemudian engineering 1001. Kemudian clinical and health itu ranking ketiga. Alhamdulillah ini dokter kita, ilmu gizi, ilmu keperawatan mungkin masuk di sini semua. Kemudian life sciences ranking 800. Kemudian physical sciences ranking 1001. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Brawijaya masih belajar untuk menuju dunia. Mungkin kita saling belajar, mudah-mudahan menjadi perhatian kita semuanya. Terima kasih Pak Didi tadi menjadi catatan saya, dan alhamdulillah saya juga memprioritaskan riset sekarang. Anggaran riset saya perbesar, kemudian rencananya kita juga akan membangun Science Technopark, kemudian pusat-pusat kajian, pusat-pusat penelitian internasional saya galakkan segala macam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih, kita berikan aplaus nih buat Rektor Universitas Brawijaya. Ini membanggakan ya achievement-achievementnya dari kampus di timur ini. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous to get